Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita. Kita selalu disapa oleh firman Tuhan supaya kita semakin dibenarkan, semakin diteguhkan, dan semakin dikuatkan dalam iman percaya kita. Teruslah mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita, supaya kita semakin lebih bijaksana, lebih pintar lagi, lebih mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita. Sama seperti dengan firman Tuhan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku." Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebenarnya dari judul firman Tuhan ini yaitu ucapan syukur dan sekaligus adalah ratapan. Kadang-kadang memang ini begitu unik dan sulit untuk kita terima. Bagaimana mungkin dalam satu Mazmur ada ucapan syukur, rasa syukur sekaligus menjadi ratapan. Saudara-saudara, tetapi saya mau mengatakan kepada kita, ada lebih baiknya kita untuk hanya mengerti bahwa ini merupakan satu kesatuan saja. Memang para penafsir sudah menafsirkan ini, para penafsir perjanjian lama menafsirkan firman Tuhan ini adalah gabungan daripada dua Mazmur, yaitu Mazmur ucapan syukur dan sekaligus Mazmur ratapan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kita harus memandang ini menjadi satu kesatuan di dalam roh, bahwa Mazmur ini sudah menjadi satu kesatuan sehingga kita memandangnya tidak membanding-bandingkannya. Lebih baik kita memandangnya menjadi satu kesatuan yang utuh, bahwa di dalam doa itu bisa saja terjadi dinamika. Orang bisa berdoa dengan rasa syukur dan juga sekaligus mengungkapkan ratapannya, pergumulannya di hadapan Tuhan. Itu yang mau dikatakan kepada kita. Dan hari ini saudara-saudara, ini termasuk Mazmur yang menubuatkan tentang Mesianik. Kalau kita boleh lihat saudara-saudara, dari mulai ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Lalu ia berkata, "Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku datang dan dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku." Aku itu adalah menggambarkan Mesias. Mesias yaitu Kristus. Jadi ini juga merupakan nubuatan mesianis yang menggambarkan kepada kita bahwa apa? Bahwa Yesus Kristus itu lebih suka melakukan kehendak Bapanya, ya, dan Taurat Tuhan itu. Dan Kristus yang menjadi Mesias itu dulunya juga sudah mengkritisi gereja atau sinagog, tradisi-tradisi ibadah orang-orang Yahudi. Yesus mengkritik tentang persembahan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang yang datang ke gereja. Ada begitu banyak orang yang datang ke gereja memberikan persembahan yang besar-besar, karena mereka menganggap ketika mereka memberikan persembahan yang besar, itu mau menunjukkan bahwa mereka mencintai Tuhan.
Padahal tidak. Persembahan mereka yang besar-besar itu bukan ungkapan rasa cinta mereka kepada Tuhan, tetapi hanya merupakan soal kebiasaan saja. Mereka menganggap bahwa ketika mereka memberikan persembahan, apalagi persembahan yang besar itu, maka Tuhan berkenan kepada mereka. Makanya di ayat 7 dia katakan, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Ini kritik bagi orang-orang yang menganggap bahwa dosanya itu sudah selesai ketika dia memberikan korban. Ketika dia memberikan korban lembu, korban bakaran yang besar-besar itu, dia menganggap bahwa Tuhan akan berkenan kepadanya. Sekalipun dia melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita hari ini melalui pemazmur ini. Sebenarnya ini juga adalah bagian daripada sikap pemazmur tentang apa? Rasa syukurnya kepada Tuhan. Dia mengungkapkan rasa syukurnya bukan dengan memberikan persembahan yang besar kepada Tuhan, tetapi dia mau mengungkapkan rasa syukurnya dengan ketika dia mau melakukan kehendak Tuhan dan mau sungguh-sungguh membiarkan Taurat Tuhan ada di dalam hatinya. Itu. Makanya ini juga menjadi kritikan bagi kita pada saat ini. Jangan berpikir ketika kita sudah memberikan sesuatu kepada gereja, kepada hamba-hamba Tuhan atau menolong orang lain, itu sudah menjadi satu kebaikan yang luar biasa. Bahkan kita sudah menjadi menghutangi Tuhan dalam hal itu. Kita merasa bahwa kita nanti berhak untuk mengklaim, menuntut berkat-berkat Tuhan. Berkat-berkat yang harus kita terima. Tuhan harus memberikan berkatnya kepadaku karena aku sudah memberikan korban-korban kepada Tuhan. Memberikan persembahan-persembahan kepada Tuhan. Ini yang salah. Ya, makanya saudara-saudara hati-hati. Matius 7 ayat yang ke-21 kalau nggak salah ya. Mari kita lihat sebentar. Ya, ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara-saudara, firman Tuhan ini betul-betul mau mengingatkan kita bahwa yang paling penting bukan soal ibadah, bukan soal persembahan, bukan soal apa yang sudah kita berikan kepada orang-orang, apalagi kepada gereja yang kita anggap kita sudah memberikan kepada Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan seluruh harta benda materi yang kita berikan itu kepada gereja sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan sebenarnya hanya menuntut kepada kita, yaitu ketaatan akan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Ketika setiap orang percaya mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan saudara-saudara kepada kita, apakah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita? Yang dikehendaki Tuhan yaitu apa yang menyenangkan hati Tuhan.
Apa yang membuat hati Tuhan gembira kepada kita, itulah kesukaannya. Apakah itu? Ketika kita mau menyaksikan Kristus bagi banyak orang, itu kehendak Tuhan yang paling utama. Ketika kita mau membawa orang ke dalam keselamatan, itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mau menjadi berkat bagi orang lain, mau menolong orang lain dalam kesusahannya, membahagiakan orang lain dalam penderitaannya, menghibur orang lain dalam kesedihannya, itulah kehendak Tuhan. Mengasihi orang-orang yang kecil, itulah kehendak Tuhan. Melakukan keadilan, itulah kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan itu tidak akan berarti dan bernilai apa-apa ketika kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan ini sekali lagi mau mengingatkan kita bahwa dalam hidup beriman kita, yang paling utama ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita menyatakan bahwa kita mencintai Tuhan, berarti kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Karena yang kita kehendaki adalah selalu keinginan daging kita. Tetapi yang dikehendaki Tuhan adalah supaya kita boleh hidup sesuai dengan apa yang Dia harapkan. Maka oleh karena itu saudara-saudara, mari kita datang ke hadapan Tuhan dan boleh meminta pengajaran kepada Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Supaya kita boleh dituntun oleh Roh Tuhan melakukan kehendak-Nya. Terlebih bagi kita yang selalu memikirkan soal kedagingan-kedagingan kita. Keinginan, kebahagiaan di dalam kehidupan kedagingan kita, itu tidak akan pernah berguna. Makanya orang menjadi serakah, menjadi rakus dan tidak adil, menjadi jahat hanya karena ingin memenuhi kebutuhan kedagingannya, sehingga dia meninggalkan Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Inilah ungkapan, selain ini nubuatan mesianik, tetapi juga mengungkapkan bahwa tentang gambaran Yesus Kristus itu, tetapi sekaligus juga ini menjadi kesukaan bagi pemazmur. Pernyataan dari pemazmur, karena dia bisa merasakan ketika dia melakukan kehendak Tuhan, maka ada begitu banyak sukacita, ada begitu banyak kebahagiaan dan berkat-berkat, dan juga kelepasan serta keselamatan dari mara bahaya. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami bahwa kami hidup bukan hanya untuk melakukan kehendak kami, tetapi yang paling utama yaitu kehendak-Mu ya Tuhan. Ketika kami boleh taat dan setia akan kehendak Tuhan, maka disitulah Tuhan akan berkenan kepada kami. Ya Allah Bapa kami, ajar kami untuk mengikuti kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang membawa kepada kematian, tapi kehendak-Mu akan menuntun kami dalam kehidupan itu sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan dan lakukanlah kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jangan hanya memikirkan kehendak kita, karena kehendak kita akan membawa kita kepada kebinasaan. Tapi melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan hidup.
Sampai ketemu besok. Teruslah merenungkan firman Tuhan, maka engkau akan hidup. Salam.